Nama Endri Rupian, jabatan Kepala Desa Kembang Sri, jabatan periode pertama untuk saat ini sudah berjalan selama 4 tahun. Desa Kembang Sri pada awalnya penduduk pertama itu di seberang sungai, kemudian di zaman penjajahan Belanda dan Portugis, penduduk Desa Kembang Sri dipindahkan ke depan di seberang sungai yang mana ditempatkan oleh masyarakat Desa Kembang Sri pada saat ini. Kembang Sri awal mulanya diceritakan oleh leluhur atau nenek moyang kita bahwasanya Kembang Sri ini adalah kembang dari serai. Jadi serumpun serai yang mempunyai kembang awal mulanya disebut Desa Kembang Sri. Kalau geografis Desa Kembang Sri ini di Kecamatan Talang 4, Kabupaten Bengkulu Tengah, batas wilayah di barat berbatasan dengan Desa Tabatrunjam, Kecamatan Karingtinggi, timur dengan Desa Tabapasma, Kecamatan Talang 4, utara berbatasan dengan Harapan Makmur dan Pondok Kubang, sedangkan di selatan berbatasan dengan Air Putih, Kecamatan Talang 4 dan kota. Untuk dusun di Desa Kembang Sri itu ada 4 dusun, di mana dikepalai oleh Kadun, kepala dusun 1, 2, 3, dan 4. Dan jumlah penduduk di Desa Kembang Sri untuk saat ini lebih kurang 4.356 jiwa. Mayoritas penduduk Desa Kembang Sri ini adalah petani, di mana ada petani karet, sekarang sudah merambah dengan petani sawit dan persawahan. Kalau adat istiadat, Desa Kembang Sri masih memakai adat Lembak Delapan, di mana memegang dengan buku Timur Cahyo. Terkhusus untuk adat pertunangan atau pernikahan. Untuk di tempat perempuan ini ada pertunangan, di mana menggunakan bunga pertunangan dan yang lain-lainnya. Dan juga di tempat laki-laki biasanya langsung berasan, langsung menetapkan pada panitiaan kerja. Kalau proses pernikahan tuh pertama sekali meminangkan dulu, dipinangkan. Jadi di situ ada melalui proses. Pertama sekali kan itu kita datang dari pihak laki-laki ke rumah orang tua perempuan. Jadi tanya bahwa ini nih ada anak-anak kita busik, bergurau, tertawa. Dia ada maksud dan tujuan. Apakah bisa terima? Kalau bisa terima, ya sudah, ini akan kita dilanjutkan. Dengarlah jawabnya. Jadi kalau kata si pihak perempuan, kata bapaknya pun nanya anak-anak dulu katanya. Kalau dia mau, ya itu katanya udah dijadikan, katanya dijodohkan. Itu proses yang pertama. Yang sudah itu kalau lah sudah sepakat, dia sama dong. Cara kami cakap berciri kudai. Berciri itu kan maunya kan dia nggak tahu, aku minta uang katanya 30 juta aja, itu kami titip dulu uangnya 5 juta. Itu untuk proses tepakan berasan adik-adik dengan sanak keluarga. Itulah kami kasih biaya dari pihak laki-laki itu. Itu namanya kan uang ciri gadai. Nah, jadi setelah malam pertunangan itu baru dijelas. Cara dijelasnya, kalau aku itu kalau keluar daerah, kalau aku galana, kami ini datang dari Kembang Sri, Kecamatan Talang 4, Kabupaten Bengkulu Tengah, menepati janji nak nombok rasan. Nah, janji kami datang, sekarang kamilah datang. Nah, rasannya adalah rasan anak kita dua ini. Nah, apa adonian, apa tidak, ditanya lagi itu. Ditanya lagi. Woi, katanya memang adonian katanya. Jawabnya kan memang adonian. Nah, kalau adonian kami ini lah membawakan Raja Pengulu Dusun Pelaman, berarti lengkap nenek mama tuh. Kalau adonian lah kami nak bertanya lagi, ibarat jalan kah
berapa jauh, ibarat beban berapa berat. Jadi dikatanya, kalau beban katanya cuman aku minta uang katanya. 30 juta lah do dipasang lah do di atas dikasihnya untuk ciri katanya 5 juta tinggal 25 juta lagi gitu. Itu prosesnya kami Kak. Panjang prosesnya. Setelah pertunangan lah sudah uang dikasih lah tuh. Itu nyala keluar lem pusar tadi. Dikeluarin lem pusar itu dipasanglah undang-undang itu. Undang-undang ini amandemen itu Perdes tadi, peraturan desa. Tapi peraturan desa itu bukan kami buat-buat, kami jadi dalam pedoman itu tadi, pedoman buku kataku tadi. Syarat-syarat sebelum nikah itu kami sikat tak ada, kalau pakai tukar cincin, pakai apa tak ada. Cuman itulah syarat sebelum nikah tuh. Sebagai ini tanda ini nyalakan tuh letak ciri tadi, pakai ciri gadai tadi. Aturan pernikahan memang ada atulah itu tadi. Kalau hari pernikahan yang si pengantinnya pakai pakaian adat, pengantin perempuan, ya pengantin lanangnya adalah kategori pakai pojok, pakai baju jas, itu pakai inang pengapit kiri kanan, inang pengapit. Mahar tuh itu tergantung permintaan perempuan tuh. Kalau nak minta emas 10 gram, ya apa salahnya? Itu tidak ada hak orang tuanya tidak, hak ke desa tidak, itu haknya itu si pengantin perempuan itu mahar tuh. Ya kalau hari pernikahan itu sesudahnya nikah itu baju jas sama pojok tadi disipan itu pakai pakaian adat. Kan adat pakai tajuk, pakai kalau yang tino kan pakai singal, di sini kan tajuk. Yang lanangnya betul juga pakai tajuk ada ini. Lah kami main serapul anam. Serapul anam tadi kami main. Itu waktu di hari pernikahan tuh. Ya memang itu kalau bujang gadis harus ke serapul anam. Kalau bujang gadis terkecuali duda sama janda. Tapi kalau ikat duda sama gadis masih main serapul anam. Nikah juga jauh berbeda kami. Kalau duda sama duda nikahnya malam. Kalau bujang dan gadis nikahnya siang, nak sore, nak pagi boleh. Atau duda ngambil gadis boleh, nak nikah sore, nak nikah pagi boleh. Tapi kalau duda dengan janda itu nikahnya malam. Ada perbedaannya. Untuk adat pernikahan, selesai pernikahan itu sama aja. Cuman selesai pernikahan itu kalau duda sama janda itu ada istilahnya, kata kami sih ada terang benderang. Jadi istilahnya terang benderang itu ngasih tahu kayak dusun Belaman bahwa ini duda dengan janda si A si B udah nikah. HP-nya kebilik jalan-jalan mulu dari pokok dusun ke ujung dusun, jangan lagi tarak sapi kawannya. So itulah benar-benar itu istrinya, suaminya nyalan lesan nikah, udah nikah. Itu cara kami di sini. Kalau adat kami Kemang Sri Kak. Ya masih kalau itu masih ada sanksinya. Ada sanksinya. Sanksinya itulah kataku tadi. Premani lem dengan nasi sejambar tadi. Itu dia minta maaf tuh di rumah kepala desa. Jadi kepala desa manggil ini perangkat agama, perangkat ini jadi ini lembaga adat itu BPD dengan tokoh-tokoh masyarakat. Pokoknya 4 lembaga pemerintahan desa, lembaga adat itu lembaga pengurusan masjid dengan BPD itu harus ada situ bertemu. Jadi di situ cerita bahwa ini melanggar adat. Kita adakan sanksinya ini. Jadi sudah itu adalah nang si bersangkutan yang punya salah tadi, dia minta maaf. Dia salam, minta maaf. Kalau kini lah ada pergeseran kebudayaan. Karena kalau dulu hari nikahnya itu kan
hari Minggu pagi Minggu itulah nikahnya jam 10 tuh nikah. Sudah itu main serapul anam. Nah itu main serapul anam sampai sore. Lalu kini nikahnya hari Sabtu, hari Sabtu pakai kebudayaan adat, hari Minggunya lah udah bebas. Penerimaan tamu juga yang tegak di pinggir jalan, nggak pakai celana boleh, nggak pakai sarung boleh. Kalau dulu yang nerima tamu pinggir jalan tuh harus pakai sarung, harus pakai baju jas. Kalau dulu, kini lah agak bergeser, Cuman nang adat kebudayaan kami itu dipisah, kami nyatu lagi dengan itu. Karena acaranya lain, acaranya kan lah main organ tunggal. Maka adat kebudayaan Bungku Eka, Kembang Serikat dipisah hari Sabtu. Udah zuhur hari Sabtu, nah itu makanya acara adat. Penyambutan tamu juga di pinggir jalan tuh harus pakai sarung, pakai baju jas, pakai kopiah, pakai soko. Ya kalau maksud aku, harapan aku kan ya, sampailah katakan akhir zaman itu harus tetap berlanjut, itu jangan sampai pudar. Itulah makanya kami pegang patah-patah kami, adat kami Lembak, Kembang Seri khususnya Kecamatan Tampat itu kan, itu tidak lekang dari panas, tidak luntur dari hujan, harus dilestarikan. Itu harus dilestarikan. Itu harapan kami. Berkaitan dengan adat istiadat, tentunya di Kembang Seri ini masih sangat kental sekali dan ini masih dilaksanakan baik itu dalam adat istiadat pernikahan, adat istiadat tata krama, cara yang lain di desa ini memang sangat kental sekali. Jadi saya dengan adanya adat istiadat ini sebetulnya sangat berterima kasih sekali dengan para perangkat desa yang masih melestarikan ini. Dan saya berharap ke depan itu memang ada pembelajaran ke tingkat yang lebih muda-muda. Jadi sehingga kalau tingkat yang muda-muda tahu tata cara adat itu, sehingga ini bisa dilestarikan sampai ke anak cucu kita. Nah, ini saya khawatirkan karena pergeseran adat istiadat ini, budaya luar itu kan masuk banyak sekali. Saya pernah sampaikan kemarin itu terkait dengan contohnya organ tunggal. Itu bisa menggeserkan adat istiadat kita. Nah, dulu kita sangat kental sekali misalnya serapal anam yang ada di desa ini. Nah, ternyata dengan masuknya organ tunggal atau yang lain, nah ini akan merubah, setidaknya sedikit bergeser adat istiadat kita. Kalau dulu kita serapal anam itu ada namanya kayak semacam perlombaan kalau malam itu. Nah, jadi pakai lampu petromak itu malam-malam kita ngiring mempelai. Nah, kemudian itu ada kedua belah pihak serapal anam. Nah, jadi sangat seru sekali waktu zaman-zaman dahulu. Kalau sekarang ini karena ada pergeseran, saya bilang ada masuknya budaya-budaya luar seperti organ tunggal, saya kasih contoh. Nah, organ tunggal ini lebih diutamakan daripada adatnya. Nah, kadang-kadang serapal anam itu sedikit. Jangan istilahnya ala kadarnya saja. Jadi sehingga ada, cuman ya jangan ditinggalkan lah, bahasanya kira seperti itu. Yang lebih banyak itu ya organ tunggalnya itu tadi. Ini ya senang-senang ya. Tapi memang di Kembang Seri walaupun lebih menang, adat istiadat itu tetap masih ada dan masih kental gitu. Barangkali itu. Ya,
Ya, memang budaya ini kalau kita perhatikan hampir semua daerah ya, bukan di kita khusus Kembang Sri saja, pergeseran itu pasti ada. Saya lihat Kota Madia. Kota Madia itu kalau kita tunangan saja, ada yang dipegang adat, ada yang tidak gitu. Saya pernah ngantar pengantin itu kalau di kota itu nggak ada lagi dipegang adat, langsung Pak RT atau Pak RW yang hadir situ. Jadi kalau bahasanya kalau di sini ada uang pengantar gitu ya, uang hantaran gitu ya. Kalau di sana di ibu kota itu bahasanya kalau nggak dipegang adat itu apa? Bantuan uang sayur apa ya? Bahasanya seperti itu. Padahal itu kalau di kita itu uang hantaran, kira-kira seperti itu. Nah, memang adat istiadat ini sangat penting sekali dilestarikan, mengingat memang pergeseran itu sudah pasti ada. Karena perkembangan zaman gitu. Kita kalau baju boleh saja kita pakai menjadi jelek lama-lama, tapi kalau adat kita pakai terus itu akan menjadi baru terus, akan menjadi selalu baru. Beda kalau baju kan dipakai semakin lama semakin jelek gitu. Nah, ini yang saya harapkan nanti kita khususnya Desa Kembang Sri, para yang tua-tua ini nanti bisa mengajari para yang muda-muda bagaimana adat istiadat kita yang ada di desa ini. Dan kemudian saya dari dulu pengennya itu ada semacam catatan, ada buku gitu, jadi tahu tata caranya anak muda-muda nanti, sehingga dengan mereka membaca mereka sudah tahu gitu. Untuk sampai saat ini adat istiadat masalah pernikahan di Desa Kembang Sri masih tetap dipegang pakai oleh masyarakat Desa Kembang Sri dan juga masih dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan adat yang ada di Desa Kembang Sri. Ya, harapan kita sebetulnya selaku warga dan masyarakat Kembang Sri tentunya kita berharap para yang muda-muda itu bisa mempelajari, mengetahui seluk-beluk adat istiadat yang ada di Kembang Sri ini. Karena kenapa? Yang tua-tua ini tidak mungkin mereka bisa bertahan terus. Ini sudah kodratnya kita kan biasanya regenerasi gitu, bergantian. Nah, makanya saya juga berharap yang muda-muda juga bisa mempelajari ini. Dan catatan yang penting itu mungkin ada bukunya gitu. Selain mereka bisa mempelajari dari mulut ke mulut atau orang per orang, juga ada catatan gitu, ada bukunya gitu. Sehingga mereka mudah nanti untuk mempelajari ke depan. Itu memang diadakan, harus. Itu adat, tidak bisa Dengan seiringnya waktu, yang namanya adat istiadat ini terus tergores oleh kemajuan zaman. Mudah-mudahan adat istiadat di Desa Kembang Sri tetap berjalan dan tetap dapat bertahan dan dapat diturunkan kepada generasi anak-anak muda dan anak cucu yang akan datang.